Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi yang akan dibahas hari ini adalah tentang ciri kebahasaan teks cerpen atau teks cerita pendek ya. Sebetulnya hanya ada 3 yang biasa digunakan di dalam teks cerpen ini, tapi memang beranak ya, banyak gitu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang ke-1. Itu ada penggunaan kalimat deskriptif. Ingat, kalau kalian mendengar kata dengan akhiran bunyi i dan f atau if, nah itu artinya adalah bersifat. Kalau misalnya kalian mendengar kata deskriptif, artinya bersifat deskripsi. Oke, atau misalnya kalian mendengar lagi kata naratif, berarti bersifat narasi atau bersifat menceritakan. Oke, kita bahas ya untuk kalimat deskriptif ini. Nah, kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan sesuatu. Sesuatunya itu bisa berupa hal, objek, orang, atau latar itu kan ada 3, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, yang akan dibahas di dalam kalimat deskriptif ini tentang deskripsi orang dan deskripsi tempat. Aku akan membacakan contoh kutipan teks tentang penggambaran latar. Kasih contoh. Listrik sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Kampung seperti mendapat injeksi tenaga baru yang membuatnya menggeliat penuh gairah. Listrik memberi kampungku cahaya, musik, es, sampai api dan angin. Di kampungku, listrik juga membunuh bulan di langit. Bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan. Tapi kampung tidak merasa kehilangan bulan. Juga tidak merasa kehilangan 3 laki-laki yang tersengat listrik. Teks yang Ibu bacakan tadi bisa kita lihat bahwa ada penggambaran latar tentang di suatu kampung yang baru masuk listrik, yang baru merasakan bagaimana listrik itu menciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Yang tadinya misalnya tidak punya kipas angin menjadi ada angin gitu ya, dengan mudahnya di dalam rumah. Atau misalnya tadinya tidak ada lampu, kemudian sekarang ada lampu. Nah, itu untuk penggambaran latar. Kemudian Ibu akan contohkan untuk yang penggambaran tokoh ya. Ini dari kutipan juga, sebuah cerpen. Wajahnya kasar-kasar seperti tengkorak. Kulitnya liat seperti belulang. Pipinya selalu menonjol oleh susur tembakau yang ada di dalam mulutnya. Jalannya tegak seperti seorang maharani yang angkuh. Dari kutipan yang Ibu bacakan tadi, baik dari latar ataupun tokoh yang digambarkan, nah, pengarang mengajak pembaca itu untuk sama-sama merasakan apa yang digambarkan oleh dirinya, oleh si penulis tersebut atau oleh pengarang tersebut. Jadi seolah-olah pembaca juga merasakan, kemudian membayangkan dan bisa melihat atau mendengar apa yang digambarkan oleh penulis. Oke, itu untuk penggunaan kalimat deskriptif. Kita berlanjut ke penggunaan kata atau kalimat ekspresif. Jadi ekspresif di sini artinya bersifat ekspresi. Kalau ekspresi biasanya berhubungan dengan wajah kita ya, dengan ekspresi wajah, misalnya ekspresi senang, ekspresi sedih, atau ekspresi kaget gitu. Misalnya kalau senang misalnya tersenyum, atau misalnya kaget begitu, atau misalnya dia ketakutan, dia takut melihat sesuatu. Itu digambarkan oleh si penulis sedemikian rupa, dan biasanya ada di dalam kata atau kalimat yang bersifat
ekspresi atau yang menggambarkan ekspresi tokohnya. Kita membacakan contoh kutipan teks yang menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Itu keluar dari mulut si manis, menderikan bulu-bulu di kulit penonton. Rasakan, seru Mbah Danu bengis, dan sapu lidi terus-menerus menghantam si manis dengan irama rumba. Jadi kalau misalnya memukulkan sapu lidi, mungkin itu karena terus-menerus jadi cek gitu. Seperti irama rumba gitu. Dari kutipan teks cerpen yang Ibu bacakan tadi, nah di sini bisa kita lihat bahwa penulis cerpen ini ingin mengajak kita sebagai pembacanya untuk ikut melihat, mendengar, atau bahkan merasakan apa yang digambarkan oleh penulis. Jadi seolah-olah kita larut ke dalam tulisan cerpen. Kita lanjutkan ke ciri kebahasaan teks cerpen yang ketiga adalah majas. Nah, untuk majas, kalau kalian tahu memang ini banyak gitu ya, tetapi secara garis besar majas ini dibagi menjadi 4. Yang ke satu adalah majas perbandingan, kemudian yang kedua adalah majas pertentangan, dan yang ketiga itu ada majas sindiran. Kemudian yang keempatnya adalah majas penegasan. Nah, di majas-majas ini yang keempatnya ini ada macam-macamnya. Jadi untuk satu majas, satu jenis majas itu banyak lagi jenis-jenis yang lainnya. Tetapi untuk teks cerpen ini yang biasa digunakan adalah majasnya itu ada 9. Untuk majas yang ke satu adalah majas repetisi atau pengulangan, dan di sini ya yang biasa diulang adalah kata. Ibu contohkan nih, ada contohnya, aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku memetik gitar tanpamu, aku hidup tanpamu, aku mati tanpamu. Ada kata aku yang diulang-ulang di situ. Jadi ini menggunakan majas repetisi. Majas yang kedua yang biasa digunakan adalah majas eufemisme atau majas yang menghaluskan kata. Ibu ada contohnya. Sejak seminggu lalu ayahku dibebas tugaskan. Dibebas tugaskan kalau secara gamblangnya itu adalah dipecat ya kalau kasarnya. Nah, ini dihaluskan dengan menggunakan majas eufemisme ya. Jadi dihaluskan kata-katanya dengan menggunakan kata dibebas tugaskan, padahal itu sudah dipecat ya. Oke, majas berikutnya yang dipakai adalah penggunaan majas litotes. Untuk majas litotes ini artinya adalah merendah-rendahkan diri. Merendah-rendahkan diri di sini biasanya merendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong. Majas yang berikutnya adalah yang keempat, majas pleonasme yang biasa digunakan di dalam teks cerpen ini. Nah, majas pleonasme ini adalah majas yang biasanya menyebutkan kata-kata yang bersinonim, artinya yang maknanya sama gitu ya, supaya tujuannya ini untuk mempertegas saja sih sebetulnya gitu ya. Ibu kasih contoh, dia memang sangat amat pintar sekali. Nah, sebetulnya itu adalah pemborosan kata, tetapi ini hanya untuk penegasan di sini ya. Majas selanjutnya yang kelima yang biasa digunakan di dalam teks cerpen adalah majas hiperbola. Hiperbola berarti membesar-besarkan, atau kalau anak muda sekarang itu menyebutnya lebay gitu ya. Nah, untuk hiperbola di sini Ibu contohkan misalnya harga beras meroket. Bukan berarti seperti berasnya numpang dengan roket gitu ya, tetapi
harganya tinggi sekali gitu. Naiknya itu sangat tinggi, atau perbedaan dari harga awal dengan harga yang waktu itu perbedaannya sangat jauh, dan itu dikatakan meroket harganya, padahal memang bukan itu ya, jadi ya seperti roket gitu. Majas yang keenam adalah majas simile. Nah, majas simile ini majas yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan yang rumit dengan keadaan yang lebih sederhana yang mudah dipahami. Misalnya alisnya seperti semut beriring. Nah, kalau kita membayangkan, kalau ada yang punya alis seperti semut beriring, berarti alisnya bagus, hitam gitu ya, tebal. Nah, itu untuk contoh simile. Baik, kita lanjutkan ke majas selanjutnya. Yang digunakan adalah majas metafora. Majas metafora ini menggunakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu. Misalnya dia bekerja membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Nah, kata membanting tulang itu bukan berarti benar-benar tulangnya dibanting-banting, tidak seperti itu, tetapi dia melakukan kerja keras gitu ya. Nah, itu untuk majas metafora. Majas berikutnya yang biasa digunakan di dalam teks cerpen adalah majas personifikasi, atau majas yang mengumpamakan benda mati itu seolah-olah hidup seperti layaknya makhluk hidup gitu ya. Contoh, malam ini bulan tersenyum kepadaku. Yang bisa senyum kan manusia ya. Kalau bulan itu diibaratkan tersenyum, berarti memang sangat indah. Jadi terlihat itu mengungkapkan rasa bahagia. Jadi seolah-olah bulan itu tersenyum pada kita. Nah, itu untuk personifikasi. Yang terakhir, majas yang digunakan adalah majas ironi. Nah, untuk majas ironi ini adalah untuk menggambarkan sesuatu hal yang dia menyebutkan hal yang sebaliknya, sebetulnya artinya sebaliknya. Contohnya begini, tulisanmu bagus seperti ceker ayam. Nah, kata bagus memang bagus gitu, tetapi di belakangnya ada tulisan ceker ayam, berarti kan jelek gitu, sebetulnya jelek. Atau rapi sekali rambutmu seperti bangun tidur. Nah, itu kan ironi gitu. Ironi itu berarti sebaliknya. Jadi kita mengucapkan hal yang bagus, tetapi sebetulnya itu adalah jelek. Nah, itu penjelasan tentang majas, atau dengan kata lain adalah gaya bahasa yang biasa digunakan di dalam teks cerpen ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang ciri kebahasaan teks cerpen ini ya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau penjelasan Ibu yang keliru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.